Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dini dan Ibu Dita yang memimpin rapat public hearing pada hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih karena diberikan kesempatan untuk menyampaikan beberapa saran. Tentunya dengan diundangnya saya kemari dalam hal apa yang harus saya tanggapi pada hari ini. Mohon izin saya sejenak untuk mengingatkan kembali bahwa perkenalkan dulu, nama saya Mufti Jusnir. Saya adalah Ketua Umum Perkumpulan Apoteker Seluruh Indonesia, PASI, dan saat ini kita alhamdulillah telah memiliki undang-undang. Sebelumnya, saya dari kacamata apoteker, bahwa sebelumnya apoteker tidak pernah punya undang-undang praktek. Ya, yang sudah ada adalah dokter, perawat, bidan, sudah punya. Tapi alhamdulillah kami berjuang dengan teman-teman di DPR dan alhamdulillah sampai dengan hari ini atas perintah dari beberapa bapak ibu yang ada di DPR itu menyarankan dikawal Pak Mufti supaya turunannya tetap sesuai dengan apa yang diperjuangkan di DPR. Alhamdulillah pada hari ini tentunya sesuai dengan kesempatan yang diberikan kepada kami, tentu yang ditunggu-tunggu selama ini adalah oleh apoteker di seluruh Indonesia yang jumlahnya ada 121.629 orang. Ini adalah data yang kita ambil dari Kementerian Kesehatan tahun 2021. Dan dari data ini tentu mereka semua berharap ya akan kejelasan daripada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023, terutama turunannya. Karena kenapa? Dengan momentum inilah sekarang apoteker memiliki undang-undang praktek. Terutama yang jelas ada tertulis di pasal 145. Kemudian penjelasan lain-lain seperti halnya di pasal 320 yang sekarang kita bahas. Jadi ini semua diharapkan oleh apoteker seluruh Indonesia dan saya menyampaikan aspirasi mereka berharap supaya mereka dapat leluasa, dapat menjalankan prakteknya dengan baik tanpa ketakutan, yang selama ini ketakutan dikriminalisasi. Bergerak memberikan obat, padahal sudah ada izin praktek apoteker, kemudian sudah ada izin apoteknya juga sudah ada, tetapi justru malah mendapat pasal, dikenakan pasal sanksi kriminalisasi, yaitu Kode Undang-Undang Kesehatan 196-197. Ini sangat sedih. Dan intinya pada hari ini adalah yang ingin saya sampaikan keterkaitan dengan penggolongan obat. Di dalam draft RPP menimbang, antara lain pasal 320 ayat 8. Itu ada. Yang berbunyi ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan obat, obat dengan resep, dan obat tanpa resep diatur dengan peraturan pemerintah. Nah inilah sekarang dibicarakan oleh pimpinan kita, Ibu Direktur, untuk membicarakan ini turunannya. Kemudian kedua, B, di dalam draft RPP bagian kedua mengenai penggolongan obat, obat dengan resep, dan obat tanpa resep, kami melihat bahwa ini belum sesuai dengan payungnya. Karena dalam payungnya itu tentu harus, yang bawahnya harus lebih jelas. Harus bisa bawahnya ini menjelaskan bahwa itu adalah menjadi terang begitu. Jadi tidak bertentangan dengan payung. Karena payung ini adalah yang tertinggi. Jadi kalau PP harus bisa lebih menjelaskan. Kemudian berkaitan dengan
penggolongan obat, kemudian obat dengan resep, dan obat tanpa resep, tidak sesuai dengan yang tadi saya harapkan, tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, yaitu pasal 145. Ya, sehingga kami menyarankan sebagai berikut. Jadi kuncinya adalah di 145, praktek kefarmasian. Jadi kalau praktek kefarmasiannya salah, maka jabaran yang lain-lainnya jadi salah, karena itu pekerjaan kefarmasian. Jadi apoteker bekerjanya di situ. Saya lanjutkan. 1. Bunyi pasal 320 ayat 3 di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, obat dengan resep diserahkan oleh apoteker di fasilitas pelayanan kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian masukan dari kami yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dari tim Dirjen Farmalkes adalah masukan untuk peraturan pemerintah. Resep adalah permintaan resmi dalam bentuk paper atau elektronik dari dokter, dokter gigi, dokter hewan, apoteker, dan atau tenaga kesehatan lain kepada apoteker untuk membuat, meracik, menyiapkan, dan menyediakan obat, serta menyerahkan pada pasien berupa pelayanan obat dengan resep tersebut. Alasannya kenapa? Kami meminta ini tidak langsung, tidak ada beralasan. Jadi alasannya jelas. Alasan kami yang pertama adalah berdasarkan pasal 167 ayat 2C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, di mana tenaga medis atau tenaga kesehatan dapat melaksanakan praktek mandiri. Nah ini, jadi jelas dapat melaksanakan praktek mandiri. Yang kedua, di negara maju, selain tenaga medis dalam kurung dokter, tenaga kesehatan dapat menuliskan resep untuk selanjutnya resep tersebut dievaluasi dan dilayani apoteker lainnya serta pasien. Jadi apoteker dievaluasi dan dilayani apoteker lainnya untuk pasien mendapatkan asuhan keapotekeran. Contohnya adalah di negara United Kingdom dan Amerika dan Filipina. Kemudian yang ketiga, ini referensinya ada, nanti kami kirim ke Ibu, kami serahkan ya Bu. Referensinya ada Bu. Kemudian yang ketiga, memperluas cakupan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar oleh tenaga kesehatan. Nah, yang selama ini karena ketakutan tadi si apoteker tidak boleh atau dilarang menyerahkan obat-obat tertentu itu, sehingga masyarakat juga akan terbatas mendapatkan obat dan pelayanan kesehatan tersebut. Kemudian dasar yang kedua, yaitu ada bunyi pasal 320 ayat 5, ini menjadi penting. Pasal 320 ayat 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Selain obat bebas dan obat bebas terbatas, obat keras tertentu dapat diserahkan oleh apoteker tanpa resep sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan kita memberikan masukan untuk PP ini antara lain yang pertama adalah obat keras tertentu. Mohon maaf. Iya, hidup sendiri ya. Udah. Saya teruskan, mohon maaf. Ini alert, ini sudah sedikit lagi mau sholat begitu maksudnya. Saya lanjutkan. Masukan buat peraturan pemerintah, obat keras tertentu dapat diserahkan oleh apoteker tanpa resep dengan pembatasan indikasi. Nah, di sini. Karena di dalam penjelasan yang ada di Undang-Undang 17 di pasal 320 ayat 5 itu jelas bahwa di situ dinyatakan bahwa berdasarkan pembatasan indikasi atau jumlah. Nah, sekarang kami mengusulkan, menyarankan untuk obat ini adalah obat keras tertentu dapat diserahkan oleh apoteker tanpa resep dengan pembatasan
indikasi berdasarkan diagnosis minor ailment dan major disease. Kenapa? Karena alasannya pertama, satu, berdasarkan penjelasan pasal 320 ayat 5 bahwa yang dimaksud dengan obat keras tertentu adalah jenis obat keras yang terdapat pembatasan indikasi yang dapat diserahkan oleh apoteker tanpa resep. Jadi ada dasar dari pasal 320, penjelasan 320 ayat 5. Kemudian yang kedua, alasan kedua, indikasi yang dimaksud berdasarkan diagnosis minor ailment dan major disease sesuai yang telah diterapkan di British Columbia. Data terlampir nanti kami berikan. Kemudian kita lihat di bunyi pasal 320 ayat 6. Undang-Undang 17/2023 dinyatakan obat tanpa resep diperoleh dari fasilitas pelayanan kefarmasian atau fasilitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kami menyarankan untuk yang ini adalah untuk masukkan peraturan pemerintah menjadi obat tanpa resep diperoleh dari fasilitas pelayanan kefarmasian dalam kurung apotek dan instalasi farmasi atau hipermarket, supermarket, dan minimarket. Alasannya, kenapa saya mengusulkan ini? Yang pertama, alasannya adalah berdasarkan penjelasan pasal 320 ayat 5 Undang-Undang 17/2023 tentang kesehatan, yang dimaksud dengan fasilitas lain adalah fasilitas di luar fasilitas pelayanan kefarmasian, seperti hipermarket, supermarket, dan minimarket. Jadi inilah dasarnya, mengusulkan yang tadi. Yang kedua, berdasarkan bunyi pasal 320 ayat 3, bahwa obat dengan resep diserahkan oleh apoteker di fasilitas pelayanan kefarmasian. Maka, definisi fasilitas kefarmasian, fasilitas pelayanan kefarmasian hanya ada pada tempat pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh apoteker, ya, yaitu apotek atau instalasi farmasi. Tadi saya sebutkan ada jumlah 121.629 apoteker, sedangkan yang baru bisa memegang apotek saat ini datanya adalah baru 30.199. Jadi sangat jauh sekali, sangat banyak yang tidak bisa melakukan praktek. Kemudian selanjutnya, jadi berdasarkan bunyi pasal 320 ayat 3 tadi, ya, bahwa obat dengan resep diserahkan oleh apoteker di fasilitas pelayanan kefarmasian, maka definisi fasilitas pelayanan kefarmasian hanya ada pada tempat pelayanan kesehatan yang dilakukan apoteker, ya, yang dilakukan apoteker, yaitu apotek atau instansi farmasi. Alasan yang ketiga, berdasarkan penjelasan pasal 185 ayat 3, apotek merupakan fasilitas bidang pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat. Ini ada di pasal 185 ayat 3. Itu mungkin yang dapat kami berikan sebagai saran masukan. Mudah-mudahan apoteker yang selama ini di Indonesia terkatung-katung melakukan praktek juga ketakutan, kemudian dengan udah adanya undang-undang ini, berharap kami nampak lebih cerah, ya, berharap apoteker bisa lebih eksis lagi untuk menunjang kesehatan di Indonesia, terutama terhadap masyarakat, berinteraksi seperti di swamedikasi dan sebagainya. Itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mufti Jusnir. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Sesuai dari draft yang kami terima, draft RPP, dan setelah kami lihat bahwa di dalam draft RPP, di dalam yang paling atas sekali yang menimbang itu, ya, yang paling atas sekali yang menimbang, antara lain pasal 145 ayat 4
yang mana bunyinya, kalau 145 ayat 4, ketentuan mengenai praktek kefarmasian yang dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, jadi jelas sekali bahwa kita sekarang akan mengatur ini. Kemudian B, di dalam draft RPP, kami tidak temukan penjelasan tentang praktek kefarmasian sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 145. Sehingga kami menyarankan sebagai berikut. Praktek kefarmasian karena tidak kita temukan, maka kami menyarankan untuk dimasukkan ke dalam bab 5 RPP. Selanjutnya, bunyi pasal 145 ayat 1 di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, praktek kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi jelas berarti kita harus memperjelas daripada undang-undang ini dengan membuat turunannya. Jadi saran kami untuk masukkan peraturan pemerintah, masukannya adalah praktek kefarmasian harus dilakukan oleh apoteker dan apoteker spesialis. Ini saran kami seperti itu. Yang dengan alasan, satu, sesuai pasal 291 dan 292 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, bahwa dalam menjalankan praktek setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan harus sesuai dengan kewenangan profesi yang didasarkan pada kompetensi yang dimilikinya. Di mana yang memiliki kompetensi yang sesuai untuk praktek kefarmasian hanya apoteker. Alasan yang kedua, yaitu KKNI apoteker adalah pada level 7. Dan apoteker spesialis berada pada level 8 kualifikasi ahli. Alasan kami yang ketiga, tenaga kefarmasian lain, yaitu tenaga vokasi farmasi, tidak memiliki kewenangan profesi. Keempat, pasal 286 ayat 3, huruf C, di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, menyatakan bahwa penanggung jawab kewenangan pada hal pendelegasian pelimpahan kewenangan pelayanan kefarmasian secara terbatas adalah apoteker. Nah, jadi jelas kalau ada vokasi yang ingin berpraktek tentunya di bawah kewenangan ataupun pendelegasian kewenangan dari apoteker. Jadi tidak secara langsung. Itu alasan yang keempat. Kemudian kami mencermati juga di pasal 145 ini tentang praktek kefarmasian ini, ada ayat 2, ya, di dalam Undang-Undang 17 tahun 2023 ini, dinyatakan bahwa praktek kefarmasian yang dimaksud ayat 1 meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian. Nah, kami memberikan masukan untuk peraturan pemerintah ini, yaitu praktek kefarmasian yang dimaksud ayat 1 meliputi pembuatan, peracikan, pencampuran, pengubahan bentuk, pelabelan,
Ulangi, pelabelan sediaan farmasi, pengendalian mutu, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, penyerahan dan pendistribusian, pengelolaan sediaan farmasi, pelayanan obat baik racikan maupun bukan racikan, berdasarkan resep dan atau tanpa resep. Pelayanan apoteker klinis, pelayanan informasi, sediaan farmasi, serta penelitian dan pengembangan kefarmasian. Alasan kami adalah bahwa berdasarkan pasal 145 ayat 4 Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang kesehatan, bahwa ketentuan mengenai praktek kefarmasian diatur di dalam peraturan pemerintah, sehingga perlu ditambahkan frasa-frasa yang ditebalkan. Nanti kami sudah kirim ke Ibu Dini, mungkin nanti ada, dan juga saya sudah kirim langsung ke saran masukan itu. Jadi ditambahkan frasa-frasa yang ditebalkan, yaitu pekerjaan sehari-hari apoteker. Nah ini, jadi yang kita temui sehari-hari pekerjaan apoteker di dalam melayani pasien, baik di apotek, rumah sakit, dan distribusi. Selama ini, jika tidak dimasukkan frasa meracik dan yang lainnya tersebut, apoteker sering dikriminalisasi, sehingga masyarakat tidak mendapat pelayanan kefarmasian secara optimal oleh apoteker. Ini tadi. Jadi ini adalah bagian daripada ilmu dari apoteker. Jadi meracik itu keahlian. Ya, jadi tidak semua orang juga bisa meracik. Ya, jadi keahlian adalah ketika saya masih merasakan ya, ketika masih kuliah itu meracik, dan juga ketika saya praktek di apotek pada zaman saya itu meracik. Bahkan di apotek yang saya pegang itu ada tinktur OPI, ya itu adalah opium, ya. Jadi begitu meracik luar biasa, bikin bedak tabur, salep itiol, kemudian ada krim malam, krim pagi dan sebagainya. Nah, itu yang menjadi alasan kita kenapa ditambahkan frasa meracik tadi. Jadi mutlak, karena pekerjaan ini tidak akan terlepas. Jadi meracik itu bukan hanya sekedar yang selama ini yang kita ketahui, itu diambil sedikit-sedikit dari tablet kemudian dikumpulkan gitu, karena ada resepnya begitu. Mohon maaf, sebenarnya itu salah. Kalau tablet, kapsul, kemudian kita gerus, maka tablet itu akan rusak. Ya, juga tidak secara optimal bekerja di dalam tubuh. Makanya kalau meracik itu murni, ya pakai bahan-bahan baku farmasi, ya seperti itu. Seperti halnya meracik krim, bedak tabur dan sebagainya, ya itu di apotek dilakukan. Sehingga dengan demikian saya atas nama Perkumpulan Apoteker Seluruh Indonesia menyarankan hal yang tadi di atas untuk bisa diakomodir terkait dengan kebutuhan ataupun aspek sehari-hari yang dilakukan oleh para apoteker tadi. Demikian masukan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.